Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, adakah salafi yang original? Begitu kata teman saya di sebelah. Original dalam artian original atau yang sahih. Adakah itu? Kalau kita jawab ada, tentu kita harus mendatangkan bukti. Jika tidak ada, juga harus ada hujahnya. Dalam hal ini, kita mengkiaskan, menanalogkan dengan apa yang kita bahas di waktu yang lain. Jika di antara kita ada yang mengaku, saya ini keturunan Nabi, cukup buktikan mana silsilah nasabnya. Jika ada yang mengaku punya kemampuan ilmu sunnah, ilmu hadis, buktikan punya sanad ke Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Sama halnya, salaf itu bisa diartikan masa, bisa diartikan tokoh-tokoh yang hidup di masa awal, abad pertama, kedua, ketiga Hijriah. Jika orang mengatakan, saya ini salafi, saya ikut salafi, silakan, buktikan saja mana sanadmu. Oh Ustadz, nggak perlu pakai sanad. Saya langsung saja ke Sahih Bukhari, langsung kepada Allah dan Rasul. Sahabatku tersayang, kalau antum mengaku berquran kepada Allah dan Rasul, dalam ilmu Quran ada namanya sanad Al-Quran. Tajwid itu sendiri ada sanadnya. Dan imamnya adalah Imam Jazari. Maka disebut dengan matan Jazariyah. Ilmu qiraat ada matan Syatibiyah. Ada matan-matan yang lain. Ada Amr Ad-Dani dan imam-imam yang lain. Yang mereka dalam ilmu hadis ibarat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ilmu tajwid sendiri ada sanadnya. Apalagi bacaan Quran yang kita baca. Al-Fatihah pun kami mengumpulkan banyak sanad dari para ulama. Cara membaca saja ada beberapa caranya. Ada yang satu ayat satu nafas. Ada yang semua satu surat Al-Fatihah satu nafas. Ada yang siratal ladzina an'amta alaihim diberhentikan, wakaf. Ada yang melarang wakaf, berhenti. Itu ada sanadnya dan itu bersambung kepada baginda Nabi. Ada yang basmalahnya dimasukkan ke bagian dijaharkan, ada yang tidak. Itu ada sanadnya. Buktikan kalau mengerti sanad Al-Quran. Jika tidak, mungkin kita baru tahu terjemah Al-Quran atau baru tahu mushaf Al-Quran. Bedakan kembali kepada Al-Quran. Itu mungkin maksud kita kembali kepada mushaf cetakan Madinah, cetakan Kudus, cetakan India, cetakan Mesir, cetakan Timur Tengah. Itu bukan kembali kepada Allah, itu baru kembali kepada mushaf. Karena mushaf yang sekarang penulisannya pun berbeda dengan penulisan di masa Utsman. Di masa Sayyidina Utsman tidak ada titik, tidak ada baris. Jika antum mengatakan kembali ke zaman salaf, coba baca Quran zamannya salaf. Siapa yang sanggup membacanya? Saya pun tidak bisa membacanya. Karena tidak mendalami ilmu itu. Nanti ada lagi nama ilmunya ilmu rasam. Tahu ilmu rasam? Saya pun tidak mendalaminya walaupun mengetahui keadaan dasarnya. Sahabat-sahabat maka Allah. Jadi kalau kita mengaku, langsung saja mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran bagaimana? Qiraat yang mana? Qiraat Asim, qiraat Nafi, Qalun. Silakan pusing sendiri. Qiraat yang mana? Qiraat ada yang 7 yang mutawatir, ada yang 10, ada yang 14 yang masyhur, ada yang ahad 20-an lebih. Antum mau Quran original yang mana? Ini berbeda dengan Injil, Matius, Lukas beda ya. Ini cuma periwayatan pembacaan. Suratnya sama, ayatnya sama, tapi cara pembacaan yang berbeda. Maka disebut qiraat. Di dalam qiraat sendiri ada sanad originalnya. Jadi kalau kita ngaku, saya ini ahli Quran, mana bukti sanadnya? Saya sendiri ketika membaca Fatihah di depan ahli qiraat, itu masih dianggap ada yang salah. Katanya si dokter, tapi masih bisa salah. Ya begitulah. Karena dokter saya bukan dokter bidang qiraat. Tapi mereka memang mendapatkan sanad qiraat. Kita pun belajar kepada mereka yang ahli qiraat. Karena tidak semua orang menguasai semua ilmu. Hadis
Jika kita mengatakan, saya ikut hadis Nabi, langsung saja kepada Rasulullah. Kita tanya, kita kejar, maksud antum mengikuti Rasulullah itu apa? Ustaz, baca langsung Sahih Bukhari. Ya salam, Imam Bukhari tidak bisa juga langsung kepada Nabi. Imam Bukhari itu supaya terhubung kepada Nabi, beliau jalan dari Bukhara ke Makkah, bertemu murid Imam Syafi'i namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Datang ke Baghdad ketemu Imam Ahmad, datang ke Khurasan ketemu Imam Ishaq. Datang kemana-mana untuk terhubung. Dari Humaidi bersambung kepada Imam Syafi'i dan Sufyan, bersambung kepada Imam Yahya Al-Ansari, terus bersambung kepada Ibrahim At-Tamimi, terus sampai kepada sahabat dan para Nabi SAW. Jarak antara Imam Bukhari dan Nabi pun ada yang disebut sulasiyat. Imam Bukhari dan Nabi jaraknya 3 orang. Ada yang rubaiyat, ada yang khumasiyat, ada yang lebih banyak dari itu. Jadi selevel Imam Bukhari tidak berani mengatakan langsung kepada Nabi. Lalu antum mengatakan langsung. Berarti ketika seseorang mengatakan saya ikut Nabi, langsung saya ke Bukhari, berarti belum paham siapa Imam Bukhari. Mari baca Sahih Bukhari, lihat bukan ringkasannya. Baca langsung matannya, bukan mantannya. Sahabat-sahabat makanan Allah, bacalah kitab hadis kepada ahlinya, nanti kita akan tahu. Hatta Imam Syafi'i pun punya sanad kepada beliau, baru orisinal bahwa beliau ini terhubung kepada baginda Nabi SAW. Mari menjadi salafi orisinal. Salafi yang sahih, yang bersanad kepada baginda Nabi SAW dengan jalur para imam. Assalamualaikum